Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 MIPA dan juga IPS 2, karena hari ini tidak bisa belajar langsung di sekolah, maka ini saya siapkan sebagai bahan belajar mandiri kalian. Jadi kalian bisa sambil belajar dari LKS atau dari sumber lainnya, ditambah dengan penjelasan langsung dari saya. Agenda belajar luring hari ini adalah tentang kejadian majemuk. Kita tulis dulu tentang kejadian majemuk. Sudah disinggung, sudah dibahas sedikit-sedikit tentang kejadian majemuk sendiri itu apa. Kejadian majemuk di sini ada yang mengartikan bahwa suatu kejadian dari beberapa kejadian yang ternyata menghasilkan kejadian baru. Nah, ada beberapa subtopik yang dibahas di kejadian majemuk. Yang pertama nanti tentang komplement suatu kejadian. Jadi ada komplement suatu kejadian, kemudian juga ada itu di halaman 39, kemudian di halaman 40-nya ada peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas. Ini kejadian yang saling lepas. Oke. Majemuk juga ada yang mengatakan bahwa dalam konteks ini berarti membahas tentang peluang gabungan dua kejadian. Nah, tapi dari dua kejadian itu menghasilkan kejadian baru, gitu ya. Itu disebut kejadian majemuk. Kemudian ada beberapa notasi yang digunakan di kejadian majemuk ini. Notasinya itu ada seperti ini. Ini artinya irisan. Kemudian ada juga yang seperti ini. Ini adalah gabungan. Oke, kita langsung ke contoh ya. Di sini dari contoh kejadian majemuk. Di sini contohnya ada sebuah dadu dilempar satu kali. Ada dadu dilempar sekali. Kemudian dimisalkan bahwa ada E1, ada ini contoh pelemparan sebuah dadu. Kemudian dimisalkan ada E1 adalah kejadian munculnya mata dadu bernomor bilangan prima. E1 muncul dadu bilangan prima. Kemudian ada juga E2. E2 itu di sini munculnya mata
dadu bernomor bilangan ganjil. Muncul mata dadu, muncul dadu bilangan ganjil. Oke, kita ketahui bahwa bilangan prima itu mulai dari angka 1 dengan angka 2, 3, dan juga angka 5. Kemudian E2 bilangan ganjil berarti angka 1, angka 3, dan angka 5. Oke, berarti ruang sampelnya dari pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya atau R-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Nah, kemudian jika ini hasilnya digambarkan dalam bentuk diagram Venn, kalian masih ingat kan materi kelas 7 dulu ada diagram Venn seperti ini. Ada sebuah persegi panjang. Kemudian di sini ada kotak bukan semestanya. Tadi semestanya ini ya. Ruang sampelnya 1 2 3 4 5 6. Nah, kemudian di sini ada lingkaran. Nah, kalian perhatikan lingkaran ini apakah beririsan atau tidak beririsan. Nah, di sini ada angka yang sama. Angka 3, angka 5, angka 3, angka 5. Berarti 3 dan 5 ini beririsan di sini ya. Nah, di sini 3 dan 5. Di sini berarti E1, di sini E2. Terus E1 ada angka 2 di sini dan di E2 ada angka 1. Angka yang tidak termasuk ke diagram Venn ini berarti angka 4 dan juga angka 6. Oke, nah dari kejadian ini E1 dan E2 ini membentuk kejadian baru. Kejadian barunya apa? Yaitu muncul kejadian baru, makanya yang tadi dinamakan kejadian majemuk. Kejadian baru yaitu ada E1 irisan E2 dan juga ada E1 gabung E2 ya. Yang E1 irisan E2 ini E1 irisan E2 berarti adalah kejadian munculnya mata dadu prima dan mata dadu ganjil. Di sini mata dadu prima dan mata dadu ganjil. Irisannya itu adalah 3 dan 5. Berarti di sini kita tulis 3 dan 5. Karena yang irisannya cuma angka 3 dan angka 5. Kemudian yang E2-nya, E1 gabung E2-nya digabungkan berarti ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 5. Nah, dari kasus ini berarti kita juga bisa menemukan tentang komplement suatu kejadian atau kejadian komplement itu kejadian tidak terjadinya suatu kejadian. Maksudnya misal di sini contohnya kita akan melakukan percobaan mengambil sebuah kartu dari 8 kartu. Ini contoh di LKS halaman 39 tentang komplement ya, tentang komplement. Ini misalkan di sini ada 8 kartu yang akan diambil sebuah kartu secara acak. Misal kita nomorkan kartunya itu dengan angka 1, 2, 3, 4, 5,
8. Ada 8 kartu akan diambil sebuah kartu secara acak. Misal itu adalah kejadian terambilnya kartu bernomor ganjil. Nah, berarti kalau misalkan di sini adalah kejadian terambilnya kartu bernomor ganjil, berarti kartu-kartunya itu adalah kartu nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7. Ini yang terambilnya kartu bernomor ganjil. Nah, komplemennya adalah selain ini. Berarti kejadian tidak terambilnya kartu bernomor ganjil. Tidak terambilnya, berarti angka 2, angka 4, angka 6, dan angka 8. Tuh. Kemudian ada juga misalkan di sini ada E1 sama dengan kejadian terambilnya kartu bernomor 1. Jadi kartu bernomor 1 cuma ada berapa? 1 kan? Angka 1 aja. Berarti E1 komplemennya adalah selain angka 1 ini. Patokannya ke semesta. Berarti angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Gitu. Nah, kalau kita nanya tadi misalkan ada berapa peluang tidak terambilnya kartu bernomor ganjil misalkan ya, peluangnya. Nah, di sini kan ini peluangnya itu kalau yang terambil ada 1, 2, 3, 4, berarti peluangnya itu adalah PE sama dengan NE per NS. Nah, di sini NE-nya ada berapa banyaknya anggota ini? Berarti ada 4. 4 per 8 ya. Atau sama dengan 1 per 2. Ini peluang terambilnya E. Berarti peluang tidak terambilnya E adalah yang ini, E komplement. Berarti PEC adalah, nah karena besar peluang itu angkanya 1, berarti 1 dikurangi setengah sama dengan setengah atau 0,5 ya. Gitu. Jadi patokannya kalau mencari peluang yang bukan terjadinya, kalian tinggal 1 dikurangi peluang yang terjadi ya. Jadi ingatnya adalah maksimal nilai peluang itu 1, kemudian 1 itu dikurangkan dengan peluang yang terjadinya. Jika memang yang ditanyakannya adalah berapa peluang yang tidak terjadi. Ya, bisa diikutin ya. Oke, kemudian kita lanjut ke halaman peluang gabungan dua kejadian saling lepas. Oke, di materi ini di halaman 40 ada kejadian saling lepas. Nah, di sini sudah Bapak siapkan contoh kasusnya. Ini terkait dengan kejadian saling lepas. Ini judulnya halaman 40 itu peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas atau kejadian saling lepas. Nanti ada saling bebas dan seterusnya. Ini yang saling lepas. Nah, kalau kita pelajari lagi, kita baca, kita pahami di pengantar di sini bahwa kejadian saling lepas ini adalah kejadian yang tidak memiliki irisan, atau kejadian yang satu dengan kejadian yang dua itu tidak ada hubungannya gitu. Makanya disebut saling lepas, atau juga ada yang bilang saling asing gitu ya. Nah, di sini
kita sudah bisa melihat rumus yang digunakan adalah N dalam kurung E1 gabung E2 kemudian per NS. Kalian lihat di situ contoh dari rumus-rumusnya. Nah, kemudian dari kasus saling lepas ini, tadi syaratnya itu bahwa pertama harus kita perhatikan bahwa yang disebut kejadian saling lepas adalah ketika irisan dua kejadian itu harus bernilai sama dengan 0. Maka dia termasuk kejadian saling lepas. Ya. Oke, kita langsung aja ke contoh soal ya. Di sini ada dalam sebuah kantong terdapat 8 bola. Jadi ada kantong 8 bola, berarti semestanya atau ruang sampelnya atau NS-nya itu sama dengan 8. Bernomor 1 sampai dengan 8. Sebuah bola diambil dari dalam kantong secara acak. Sebuah bola. Peluang bola yang terambil bernomor genap atau bernomor 7. Berarti di sini kan ada clue bola yang terambil bernomor genap, berarti ini satu kejadian, atau bernomor 7, ini satu kejadian. Berarti ada dua kejadian ya di situ. Nah, berarti dari soal ini berarti ini masuk ke kejadian saling lepas. Tapi kita belum maksud saling lepas itu adalah kejadian majemuk gitu. Ada dua kejadian di sini. Nah, untuk memastikan bahwa ini adalah kejadian saling lepas atau bukan, kita harus mastiin nanti apakah irisannya itu sama dengan 0 atau bukan. Oke, NS-nya sudah diketahui 8. Misalkan yang kejadian munculnya bernomor genap kita misalkan dengan A. Berarti angka-angkanya adalah angka 2, angka 4, angka 6, angka 8. Kemudian yang B-nya, kejadian yang keduanya adalah bernomor 7. Berarti di sini tulis angka 7 aja. Gitu. Ini berarti NA-nya ada 4. Kalau yang ini NA-nya ada 1 ya. Karena ada cuma angka 7 aja. Nah, kita lihat apakah dari dua kejadian ini ada yang beririsan. Ada yang muncul angka yang sama. Apakah NA irisan B-nya itu ada yang sama misalkan? Jika yang ada yang sama mana? Tunjukkan. Nah, ternyata di sini tidak ada yang sama. Berarti dia irisannya sama dengan 0. Di A 2, 4, 6, 8, di B cuma muncul angka 7. Berarti nggak ada yang beririsan. Berarti dia adalah himpunan saling lepas. Artinya kejadian yang satu tidak berpengaruh ke kejadian yang kedua. Nah, kita tinggal lihat rumus yang digunakan adalah, rumusnya adalah PE1 misalkan ya. Atau di sini karena disimbolkannya udah dengan A, kita coba langsung aja dengan A. Berarti PA gabung B ya sama dengan NA gabung B pernya nggak bagus ya. NA gabung B per NS. Nah, NA gabung B itu kan berarti A. Berarti kan NA ditambah dengan NB. Ini adalah gabungan per NS. NA-nya ada berapa tadi? Ada 4. Berarti 4 ditambah 1 per 8. Berarti sama dengan ini isinya 5 per 8.
8. Berarti isinya adalah A. Itu berarti peluang bola yang terambilnya bernomor genap atau bernomor 7 adalah 5/8. Gitu ya, bisa kalian pahami mudah-mudahan. Cukup sekian. Silahkan kalian eksplorasi soal-soal yang berkaitan dengan kejadian majemuk, yang komplement, dan juga yang saling lepas. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.